Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Baiklah, kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi pelaksanaan pembelajaran berbasis blended learning. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agusta Fauzi dengan NIM 2003-11-14. Yang kedua Khairatunisa dengan NIM 2003-10-13. Dan yang terakhir itu Tisha Adela dengan NIM 2003-11-76. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian blended learning yang akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya. Pengertian blended learning. Blended berarti campuran atau kombinasi dan learning berarti pembelajaran atau pelatihan. Jadi blended learning adalah perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran, baik itu online maupun offline. Biasanya blended learning mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web yang merupakan campuran dari teknologi e-learning dan multimedia. Ada beberapa para ahli mengatakan yang pertama, Driscoll pada tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menghubungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Thorne pada tahun 2003, blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatih di kelas. Adapun yang pertama itu perpaduan pembelajaran baik online maupun offline. Yang kedua itu pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web. Blended learning mencampurkan dua unsur utama. Yang pertama itu pembelajaran di kelas dengan pembelajaran online. Pada pembelajaran online ini menunjukkan jaringan internet yang di dalamnya terdapat pembelajaran berbasis web. Dalam pembelajaran ini dimanfaatkan teknologi multimedia seperti streaming video, kelas virtual maupun melalui email. Yang kedua, selanjutnya. Yang kedua itu adalah ciri-ciri dari blended learning. Yang pertama itu menundukkan teknologi, cara berkomunikasi dan asesmen. Yang kedua itu siswa memiliki kesempatan untuk berintegrasi dan bernegosiasi. Yang ketiga siswa memiliki cakup untuk dan umpan balik. Siswa dibimbing untuk menghindari proses pembelajaran. Yang seterusnya dapat bekerja dalam suasana yang ideal. Selanjutnya. Blended learning mempunyai karakteristik tertentu di antaranya. Yang pertama, proses pembelajaran menghubungkan gaya serta media pembelajaran. Perpaduan pembelajaran mandiri online dan tatap muka. Didukung dengan pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir itu guru merupakan fasilitator sedangkan orang tua motivator. Jadi karakteristik blended learning sebagai satuan model pembelajaran blended learning memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Yang dimaksud dengan karakteristik blended learning adalah satu sifat yang melekat dan kekal yang dijadikan ciri untuk mengidentifikasi suatu pembelajaran berbasis blended learning. Menurut Husamah, blended learning memiliki 4 karakteristik.
Yang pertama yaitu pembelajaran yang menghubungkan berbagai cara penyampaian model pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari penyimpanan atau cara mengajar dan gaya pembelajaran. Seterusnya, pengajaran dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sangat penting. Mungkin sekian materi dari saya lanjutkan kepada Khairatunisa manfaat blended learning. Kepada Khairatunisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Manfaat blended learning. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. Berbeda dengan pembelajaran tradisional, blended learning memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. Berdasarkan penelitian pada anak-anak sekolah dasar yang menggunakan program blended learning, Core 5 dapat dalam pembelajaran bahasa Inggris, hasil menunjukkan terdapat peningkatan pada pencapaian membaca sampai 20 poin. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Blended learning juga terbukti meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar mereka. Sebab dari awal siswa sudah mengetahui alur pembelajaran dari awal, mulai dari apa yang diharapkan oleh siswa hingga syarat untuk mencapai tujuan atau nilai akhir. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran, sebab sistem pembelajaran tradisional berpusat pada pengajar. Kepasifan ini tidak sering ditemukan pada blended learning. Blended learning meningkatkan akses pada materi dan aktivitas-aktivitas pembelajaran sehingga mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang keenam, akses ke materi belajar yang mudah secara online. Manfaat dari penggunaan e-learning dan juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning, memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan. Yang ketujuh, penerapan materi dan interaksi langsung di kelas. Riset membuktikan bahwa kita lebih cepat memahami teori saat menerapkannya ke dalam pekerjaan. Sayangnya di lingkungan pendidikan secara umum, proses pengajaran dan pemahaman teori hanya dilakukan di kelas tradisional melalui metode active listening. Yang kedelapan, pengajar dapat membimbing pembelajar secara langsung. Interaksi tatap muka yang tetap dilaksanakan dalam blended learning dapat menggeser peran pengajar yang sebelumnya hanya sebagai seseorang yang mengajar di kelas menjadi seseorang yang membimbing para pembelajar secara individual. Yang kesembilan, pembelajar lebih menyenangkan dengan metode blended learning yang dimana siswa tidak monoton karena terbagi dua, yaitu daring dan tatap muka. Dan juga siswa tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang monoton karena kebanyakan siswa menyuka variasi dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, kepuasan belajar. Dengan metode blended learning, dirasa siswa mampu meningkatkan kepuasan terhadap pembelajaran blended learning dan hasil belajar mereka. Hal ini karena dari awal siswa sudah memahami dan mengetahui bagaimana alur pembelajaran yang akan diterima, mulai dari apa yang diharapkan siswa hingga capaiannya, sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar dengan baik.
Yang ke-11, meningkatkan hasil pembelajaran. Setiap siswa memiliki kekurangan dan kelebihan, masing-masing dari model pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka. Oleh sebab itu, metode blended learning yang merupakan gabungan metode-metode pengajaran yang akan diterapkan dirasa lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada sebagian besar siswa. Selanjutnya, struktur blended learning, yaitu yang pertama pengajaran kelas, yang kedua pembelajaran jarak jauh, yang ketiga asesmen final. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. Blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Yang pertama, adanya interaksi antara pengajar dan pelajar. Selanjutnya, adanya elemen interaksi sosial blended learning, yaitu adanya interaksi antara pengajar dan pelajar. Yang kedua, pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. Yang ketiga, combining instructional modalities. Yang keempat, combining instructional methods. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk blended learning yang akan dijelaskan oleh Tisha. Kepada Tisha kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah materi mengenai bentuk-bentuk blended learning. Yang pertama ada station rotation blended learning. Station rotation blended learning adalah menggabungkan ketiga stasiun atau spot dalam 1 jam tatap muka dibagi menjadi 3. Misalkan satu tatap muka terdiri atas 90 menit, maka waktu tatap muka 90 menit itu dibagi menjadi 3, sehingga hasilnya nanti 30 menit. Ketiga spot tersebut terdiri atas online instruction atau e-learning, teacher LED instruction, dan collaborative activities and station. Pada model ini, pembelajaran akan dilakukan secara bergantian antara pembelajaran online dan pembelajaran di kelas, baik dengan jadwal tetap atau atas kebijakan guru. Pada model ini, sebagian besar pembelajaran masih berlangsung di sekolah. Bisa dikatakan bahwa model pembelajaran online dilakukan untuk suplemen atau tambahan. Yang kedua adalah lab rotation blended learning. Model lab rotation blended learning mirip dengan station rotation, yaitu memungkinkan mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan, namun dilakukan menggunakan laboratorium komputer khusus yang memungkinkan dilakukan pengaturan jadwal yang fleksibel dengan dosen. Dengan demikian, diperlukan laboratorium komputer agar rencana yang ditetapkan dapat berjalan lancar dan semestinya. Yang ketiga yaitu remote blended. Dalam pembelajaran remote blended learning, fokus mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosen hanya sesekali sesuai kebutuhan. Kebutuhan pendekatan ini berbeda dari model flipped classroom dalam keseimbangan waktu pengajaran tatap muka online. Dalam model pembelajaran remote blended learning, mahasiswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan dosen setiap hari, tetapi dalam pengaturan flip, siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Yang keempat adalah flex blended learning. Flex termasuk dalam jenis model blended learning, di mana pembelajaran online adalah inti atau tulang punggung pembelajaran mahasiswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Mahasiswa melanjutkan pembelajaran yang dimulai dalam kelas nyata dengan jadwal yang fleksibel yang disesuaikan secara individual dalam berbagai modalitas pembelajaran. Di sini, pembelajaran online akan menjadi landasan utama
dan pembelajaran di kelas akan mengikuti jadwal yang disesuaikan. Ini mirip dengan model rotasi, di mana siswa menghabiskan waktu sebagian besar pembelajaran di sekolah, namun pada model ini setiap kelas akan dibagi menjadi komponen online dan offline. Yang kelima adalah the flipped classroom. Blended learning versi flipped classroom ini merupakan versi yang paling banyak dikenal. Flipped classroom dimulai dari pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran di luar kampus, mahasiswa kemudian memperdalam dan berlatih memecahkan sosial kampus bersama dosen atau teman kelas. Dengan demikian, bisa dianggap peran pembelajaran tradisional di kelas menjadi terbaik. Yang keenam adalah individual rotation blended learning. Model ini memungkinkan mahasiswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun, tetapi sesuai jadwal individu yang diterapkan oleh dosen atau oleh algoritma perangkat lunak. Tidak seperti model rotasi lainnya, mahasiswa tidak perlu berputar ke setiap stasiun. Mereka hanya berputar ke aktivitas yang dijadwalkan pada daftar putar mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Maaf, suara Agus masih mute. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Jika ada teman-teman dari yang ingin menambahkan materi, memberikan kritik dan saran, serta memberikan pertanyaan, kita lanjutkan di forum diskusi e-learning. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.